Selama beberapa saat Aileen kehilangan kata-kata. Kewarasannya seolah terbang entah kemana. Bahkan saat ini ia merasa tak mampu membedakan antara nyata dan khayalan. Apalagi setelah Alfian mengaku tak dapat mengingat dirinya, yang seolah mampu meruntuhkan dunianya. Air mata masih mengalir dari kedua matanya. Tubuhnya masih gemetar, bahkan saat Alfian memeluk dan menciumi keningnya, semuanya masih terasa seperti bayang semu. Ia takut semua ini hanyalah mimpi dan akan segera terbangun dalam keadaan yang lebih buruk. Maaf, sayang. Ini semua idenya Gali untuk ngerjain kamu. Katanya mau ngetes kadar cinta, bisik Alfian tanpa melepas pelukan. Tak ada sahutan dari Aileen. Ia menikmati pelukan sang suami. Seolah tak ingin semuanya cepat berlalu. Belayan lembut Alfian pada rambut dan punggungnya seperti candu. Hangat merasuk ke hati. Kenapa jadi aku yang kena getahnya? Padahal tadi kamu setuju-setuju saja ngerjain Aileen. Balas Gali. Tak ingin Alfian melempar semua kesalahan padanya. Tapi memang kamu, kan yang ngasih ide ini duluan. Dasar. Giliran Aileen nangis yang disalahkan orang lain. Gerutu Gali melipat kedua tangan di depan dada. Sudah aku mau ke kafe dulu. Lelaki itu segera keluar dari ruangan. Begitu membuka pintu tawanya pecah mengingat betapa panik dan takutnya Aileen tadi. Kemudian berlalu meninggalkan ruangan itu meninggalkan Alfian dan Aileen berdua. Kamu masih marah, iya? Bisik Alfian setelah Aileen terdiam sejak tadi. Wanita itu masih betah bersandar di pelukan sang suami. Dalam hitungan detik, isak tangis mulai terdengar. Aileen menangis sejadi-jadinya dalam pelukan sang suami. Melepas kerinduan yang membuncah, rasa takut kehilangan yang begitu besar, dan mengusir sepi yang seolah sanggup membekukan hatinya. Aku takut, Mas. Takut sekali, lirihnya dengan suara tersendat-sendat. Lagi, Alfian membelai puncak kepala dan menciuminya berulang-ulang. Takut apa? Aku takut kehilangan kamu. Kamu tidak akan kehilangan apapun. Aku akan tetap menjadi milikmu meskipun maut memisahkan kita. Semakin deras saja air mata wanita itu. Kalimat maut memisahkan terasa terngiang di telinga, menyayat hatinya yang rapuh. Aku minta maaf atas semua kesalahanku. Aku hanya melihat kesedihanku sendiri tapi tidak melihat beban yang kamu tanggung sendirian. Untuk menjaga hati aku, kamu menyembunyikan semua beban itu. Sekarang aku mengerti bagaimana sakitnya jadi kamu. Maafkan aku bukan istri yang baik. Kamu boleh menghukumku apa saja, tapi jangan tinggalkan aku. Kalimat panjang yang terucap dari bibir Aileen terasa menghangatkan hati Alfian. Lelaki itu dapat bernapas lega sekarang. Aileen dapat berdamai dengan kenyataan pahit yang membentangkan jarak di antara mereka. Bukan salah kamu, sayang. Siapapun pasti akan kecewa kalau dibohongi. Aku tidak bermaksud menyembunyikan itu dari kamu. Awal mengetahui siapa kamu yang sebenarnya, aku sangat takut. Takut kamu akan membenciku dan pergi. Makanya aku merasa lebih baik menyembunyikan semuanya dari kamu, jelas Alfian. Tapi ternyata aku melakukan kesalahan. Aku lupa kalau dalam hubungan suami istri tidak seharusnya ada rahasia. Aku akan belajar ikhlas. Aku akan memaafkan dan belajar berdamai dengan masa lalu. Aku akan menganggap kepergian orang tuaku sebagai takdir. Dan menganggap kenangan buruk dari masa lalu sebagai jembatan untuk bertemu denganmu, lirih Aileen masih dengan sisa isak tangis. Suaranya terdengar tersendat-sendat, namun Alfian dapat menangkap semuanya dengan baik. Maafkan aku. Aku bukan marah atau membencimu. Aku hanya kecewa karena kamu merahasiakan banyak hal dariku. Seharusnya aku selalu ada menemanimu menjalani masa-masa sulit. Tapi apa aku lakukan? Justru aku memperparah segalanya dengan sikap kekanak-kanakanku, lirih Aileen sekali lagi. Aku yang minta maaf. Aku berjanji tidak akan menyembunyikan apapun lagi dari kamu.
Kedepannya tidak akan ada rahasia di antara kita lagi. Aileen semakin membenamkan dirinya di pelukan sang suami. Melepas semua beban yang menekan hatinya selama ini. Ia akan ikhlas dan memaafkan, meskipun orang tua Alfian adalah penyebab kematian kedua orang tuanya. Ia sadar semua bukan kesalahan Alfian dan dirinya pun korban dari perbuatan orang tuanya. Sekarang jangan nangis lagi, iya. Mari kita mulai semuanya dari awal lagi, ucap Alfian. Kali ini hendak melepas pelukan. Tetapi, rupanya Aileen tidak ingin terpisah dari suaminya secepat ini. Pelukan Alfian terlalu hangat dan ia tak ingin semuanya berakhir begitu cepat. Janji dulu satu hal padaku. Anggap itu sebagai hukuman karena kamu sudah menyembunyikan banyak hal dariku. Alfian terkekeh pelan. Janji apa? Kamu harus berjanji akan tetap bertahan. Kita akan melakukan cara apapun untuk menyembuhkan kamu. Kamu Harua berjanji tidak akan pernah meninggalkanku. Nada Aileen terdengar mendesak, memaksa, tetapi juga sangat manja. Membuat hati Alfian terasa menghangat. Sikap seperti inilah yang sangat ia rindukan dari Aileen. Di mana ia selalu bergantung pada suaminya. Aku tidak bisa janji untuk tetap hidup. Tapi aku berjanji akan berusaha untuk bertahan setiap harinya. Aku akan berusaha semampuku. Tangis Aileen mulai terhenti. Ia baru sadar bahwa suaminya baru siuman dan butuh banyak istirahat. Tubuhnya mungkin masih terasa lemah. Bahkan saat ini wajah Alfian masih terlihat pucat. Ia membenamkan ciuman di pipi dan perlahan melepas pelukan. Maaf, aku terlalu bahagia sampai lupa. Mas pasti butuh istirahat. Ayo, baring lagi. Tidak. Bersandar begini lebih nyaman. Aku merasa lebih baik setelah dapat penanganan dari dokter. Aku harus berterima kasih pada Dr. Vero. Beberapa hari ini dia terus ada di rumah sakit untuk menjagamu. Vero memang begitu. Kalau aku sakit, dia tidak akan meninggalkan rumah sakit sampai aku membaik. Tetapi kemudian senyum Alfian meredup saat memandangi wajah istrinya yang tampak lelah. Mata sembab dan tubuh sedikit kurus membuat rasa bersalah muncul di hati lelaki itu. Aileen pasti stres belakangan ini, sampai membuatnya kurang memperhatikan kesehatan. Padahal ia sedang dalam keadaan hamil muda. Ketika Aileen duduk di tepi ranjang pasien, Alfian mengulurkan tangan. Mengusap perut sang istri yang masih rata. Bagaimana dengan kandungan kamu? Baik-baik saja, kan? Aileen mengangguk sambil tersenyum. Tak sabar lagi untuk memberitahu suaminya tentang kehamilan kembar ini. Alfian pasti akan sangat bahagia mendengar berita itu. Aku ada kejutan untuk kamu, ucap Aileen. Matanya tampak berbinar cerah. Kejutan apa? Tanya Alfian. Ada kerutan tipis di antara alis tebalnya. Coba tebak, aku punya kejutan apa? Ya mana aku tahu, sayang. Kamu pikir aku cenayang? Aileen tertawa mendengar candaan garing suaminya. Kita akan punya anak kembar. Alfian membeku detik itu juga. Hampir tak percaya dengan ucapan Aileen. Kamu serius? Tidak bercanda, kan? Demi meyakinkan sang suami, Aileen membuka laci meja tempatnya pernah memasukkan hasil USG. Alfian memandanginya dengan senyum. Sebuah gambar yang memperlihatkan adanya dua janin kembar ia pandangi dengan mata berbinar. Terima kasih, sayang. Ini benar-benar kejutan yang luar biasa. Kamu harus kuat demi mereka. Kita akan membesarkan mereka bersama-sama, kan? Ucap Aileen penuh harap. Tuh kan melau lagi. Ia peluk dan membenamkan ciuman di kening wanitanya itu. Ngomong-ngomong, Dokter Boy mana? Aku akan minta Pak Yo antara dia kemari. Tadi dia masih tidur saat aku dihubungi Kak Galih dan aku tidak tega membangunkannya. Dia tidak rewel, kan? Tidak. Setiap malam dia berdoa untuk papanya. Kemarin dia juga ada di sini dan bawa mainan kedokterannya. Katanya dia mau obatin papanya.
Alfian tersenyum mengingat putra kesayangannya. Dokter cilik menggemaskan yang selalu membisikkan rahasia unik. Cepat hubungi Yo dan minta bawa Boy kemari. Aku sangat merindukannya. Lisa terduduk di ruang televisi dengan raut wajah kesal. Sejak mendengar kabar Alfian siuman tadi, ia enggan melakukan apapun dan hanya merenung. Tak lama berselang, pintu sebuah kamar terbuka dan memunculkan si kecil Boy. Anak lelaki itu tampak keluar kamar dengan mata masih mengantuk. Ia memandang ke sekeliling seperti sedang mencari sesuatu. Kemudian melirik Lisa, sebagai satu-satunya orang yang ia temukan di sana. "Tante, Mama mana?" tanyanya, sambil perlahan melangkah ke arah Lisa. "Mama kamu sudah ke rumah sakit tadi. Kenapa nggak ajak Boy? Boy kan mau lihat Papa juga." Tertawa kecil, Lisa menatap tajam tubuh kecil di hadapannya. Membuat Boy mundur beberapa langkah. Lisa memperhatikan keadaan sekitar demi memastikan tidak ada seorang pun di sekitar mereka. "Dengar ya, Papa kamu itu sudah meninggal. Dia tidak akan kembali lagi ke rumah ini. Ngerti kamu? Papa meninggal." "Iya. Kamu tidak akan pernah bertemu papamu sampai kapanpun, karena dia sudah tidak ada lagi." Dalam hitungan detik, bola mata Boy tergenang cairan bening. Pikiran polosnya sedang membayangkan papanya terkubur dalam tumpukan tanah dan menangis seorang diri di tempat yang gelap. "Boy mau ke rumah sakit, Tante. Boy mau obatin Papa. Kamu tidak akan bisa mengobati Papa kamu, karena dia sudah tidak ada. Ngerti nggak ih?" Kedua tangan kecil Boy saling meremas di balik punggung. Bibirnya saling mengatup demi menahan tangis. "Sekarang masuk ke kamar dan jangan ganggu Tante," bentak wanita itu, membuat tubuh mungil itu tersentak. Perlahan, Boy membalikkan tubuhnya dan kembali ke kamar. Mengambil koper kecil berisi mainan alat kedokteran miliknya. "Boy mau obatin Papa, biar Papa nggak meninggal dan bisa hidup lagi," lirihnya menahan tangis, sambil memeluk koper kecil di dadanya. Satu suapan mendarat ke mulut Alfian. Ia sedang menikmati semangkuk bubur dengan disuapi sang istri. Perhatian Aileen seperti ini begitu ia rindukan selama ini. Rasanya ingin cepat pulang ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga kecilnya. "Aku sudah kenyang," ucap Alfian saat Aileen hendak menyuapkan sesendok bubur lagi. "Tapi kamu baru makan sedikit, Mas," balas Aileen, melihat isi mangkuk masih menyisakan setengah. "Nggak kuat, sayang. Simpan saja dulu, nanti aku makan lagi." Aileen mengangguk. Lantas meletakkan mangkuk bubur ke atas wadah dan memberi segelas air putih kepada sang suami. Alfian meneguk air putih, entah mengapa tiba-tiba ada perasaan aneh menyusup ke hati. Seperti ada yang hilang dari hidupnya. Entah apa. Ia tak tahu. "Kamu sudah hubungi Yo dan minta dia bawa Boy kemari, kan?" tanyanya kemudian. Kerinduan terhadap si kecil Boy sudah menggumpal. "Sudah, Mas. Tapi Pak Yo mau jemput Mama dulu sekalian. Kebetulan Mama mau ke sini, jadi bisa bareng sama Boy." "Oh, ya sudah." Alfian menyandarkan punggung. Menarik napas dalam sambil mengusap dada. Entah mengapa dadanya tiba-tiba saja terasa sesak. Namun, ia memilih diam dan tidak ingin membuat Aileen khawatir. "HP-ku mana?" "Iya. Ada di laci." "Kenapa?" "Aku mau beli mainan buat Boy dulu. Aku pernah janji mau belikan mainan untuknya," ucap Alfian mengulas senyum. "Mainan apa?" tanya Aileen tampak antusias. "Mainan mobil balap." Teringat beberapa waktu lalu, ia sempat berjanji kepada putranya akan membelikan sepaket mainan mobil-mobilan balap lengkap dengan sirkuitnya, dan berjanji akan memainkannya bersama. "Oh." Aileen tertawa kecil mengingat keseruan Papa Gurita dan anak Gurita itu saat sedang bermain. Keduanya akan melupakan urusan dunia, dan Boy menjadi anak paling beruntung di dunia karena memiliki seorang papa yang sempurna. "Ini HP-nya,"
ucapnya, menyerahkan sebuah benda berbentuk persegi panjang. Alfian meraih ponselnya. Selama ia sakit, benda itu tak pernah aktif. Begitu layar menyala, ada pemberitahuan puluhan panggilan tak terjawab dan juga pesan bertubi-tubi. Namun, semuanya diabaikan. Alfian hanya fokus pada akun sosial media sebuah toko mainan anak yang menjadi langganannya saat akan membelikan mainan untuk Boy. Namun, baru melihat gambar katalog mainan, ia sudah merasa sesak. Kenapa perasaanku jadi seaneh ini? Firasat buruk Alfian sepertinya berbuntut pada satu hal yang tak pernah diinginkan siapapun. Suasana panik mewarnai ketika Mama Feni tiba di rumah. Bagaimana tidak, cucu kesayangannya menghilang entah kemana. Seluruh penghuni rumah sudah mencari ke setiap sudut. Baik di kamar, balkon, taman belakang dan kolam renang. Namun, Boy tetap tak ditemukan. Bahkan tak ada satupun yang melihat balita kecil itu melintas atau meninggalkan rumah. Biasanya semua orang masih berjibaku dengan tugasnya masing-masing, sehingga kurang memperhatikan keadaan sekitar. "Kamu yakin tidak melihatnya, Lisa?" tanya sang oma. "Tidak, Nyonya. Tadi dia memang sempat keluar kamar untuk menanyakan mamanya. Tapi masuk lagi ke kamar dan saya tidak melihatnya setelah itu." Nyonya Feni tampak semakin gelisah. Berbagai pikiran negatif sudah membayangi. Yang lain tetap cari di sekitar rumah. Boy tidak mungkin berani keluar rumah sendirian. Perintah wanita paruh baya itu. Baik. Di sisi lain, Gali pun ikut panik setelah mendapat kabar dari Yo tentang hilangnya Boy dari rumah. Lelaki itu sedang dalam perjalanan menuju kantor. Gali cepat-cepat putar arah, lalu melesatkan mobil menuju rumah. Butuh 20 menit baginya untuk tiba. Begitu memasuki halaman rumah, ia dapat melihat situasi yang penuh kepanikan. Beberapa asisten rumah tangga sedang berkeliling sambil meneriakkan nama Boy. Gali melirik Mama Feni yang sedang terisak-isak di teras. "Ada apa, Tante? Kenapa Boy bisa hilang?" tanyanya sedikit mendesak. "Tante juga tidak tahu, Gali. Tadi begitu tiba, Tante langsung ke kamar cari Boy, tapi dia tidak ada di mana-mana," lirih wanita itu. Gali menghela napas panjang. Panik membuatnya tak dapat berpikir jernih. "Di mana Lisa?" "Ada di luar. Lagi cari Boy." Tatapan tajam diarahkan Gali pada Yo yang berdiri tak jauh darinya. "Ikut saya, kita periksa rekaman CCTV." "Baik," sahut Yo. Gali dan Yo diikuti Mama Feni menuju sebuah ruangan untuk memeriksa rekaman CCTV. Gali langsung menarik kursi dan duduk di hadapan monitor. Mulai mengotak-atik dengan serius. "Boy hilang jam berapa?" kata Lisa. "Sekitar 2 jam lalu Boy bangun dan keluar kamar. Tapi dia langsung masuk ke kamar lagi. Tahu-tahu sudah tidak ada," lirih sang oma. Sambil memundurkan jam pada rekaman CCTV, Gali mendengkus marah. Apa yang dia lakukan? Kenapa ceroboh sekali? Apa gunanya dia digaji mahal kalau tidak bisa menjaga anak majikannya? "Saya akan menegurnya," ucap Yo, yang berdiri di belakang Gali dengan raut wajah tegang. Rekaman CCTV pun menampilkan detik-detik Boy terbangun dari tidurnya seorang diri. Balita kecil itu tampak duduk bersandar di tempat tidur selama beberapa saat, sebelum akhirnya turun dan segera keluar kamar. Dari sudut kamera lain, ia terlihat berjalan menuju kamar orang tuanya. Membuka pintu dan keluar lagi saat tak menemukan siapapun. Akhirnya, ia berhenti di ruang televisi. Menghampiri Lisa yang tampak sedang duduk seorang diri dengan tatapan tertuju pada televisi. Keduanya tampak berbicara sebentar, sebelum akhirnya Boy kembali kamar. Pada rekaman CCTV terlihat jelas Boy meraih mainan koper kecil berisi alat kedokteran miliknya dan menangis seorang diri. Amarah Gali pun harus semakin memuncak saat menemukan rekaman di mana keponakannya diam-diam keluar rumah tanpa pengawasan. Berjalan melewati taman.
belakang dan keluar melalui gerbang belakang. Sayangnya, rekaman harus terputus sampai halaman depan rumah. Apa saja yang dilakukan Lisa dan penjaga rumah? Cepat panggil Lisa kemari. Perintah Gali penuh amarah.